Kali ini kita akan ngomong seseorang tokoh besar, seorang arsitek kebudayaan besar, seorang wali tanah Jawi, seorang alim agung besar bernama Sunan Bonang. Saya Irfan Afifi, selamat datang di Jas Merah. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Ia dikatakan Srike lahir di tahun 1465 dan wafat di tahun 1530-an. Kita tahu dia merupakan seorang wali, salah satu guru dari Sunan Kalijaga. Bahkan karya-karyanya melegenda, banyak ditemukan. Gitu. Sunan Bonang, saya merasa seorang wali yang banyak secara prolifik menulis banyak karya, sehingga di antara wali yang lain dia dianggap sebagai wali yang karyanya banyak ditemukan gitu. Salah satunya adalah karya Suluk Bonang atau disebut sebagai Suluk Wujil yang dulu pernah dicatat, pernah dibahasakan, pernah dibahas oleh Purbocaraka. Yang kedua adalah Handboek van Bonang atau sering dikenal sebagai Kitab Bonang yang dulu menjadi disertasi Srike di Belanda. Dua karya inilah yang menandai bahwa Sunan Bonang adalah seorang wali besar. Sunan Bonang adalah wali, seorang alim yang menelurkan risalah keilmuannya dalam tradisi Jawa. Siapa Sunan Bonang ini? Sunan Bonang sebenarnya adalah putra dari Sunan Ampel. Kita tahu dia putra Sunan Ampel dari ibu Nyai Ageng Manila, yang dia merupakan anak dari Adipati Tuban, Aryo Tejo. Artinya dia juga masih merupakan kakak kandung Sunan Derajat Lamongan ya. Dan dia juga terhitung masih merupakan pamannya Sunan Kalijogo, terutama dari jalur ayah ya. Jadi Nyai Ageng Manila yang merupakan istrinya Sunan Ampel, ibunya Sunan Bonang, kita tahu adalah anaknya Aryo Tejo yang itu merupakan bibinya Sunan Kalijogo. Dia juga, Sunan Bonang ini juga kalau kita lacak dari tradisi Brawijaya misalnya, kita tahu ada seorang bernama Putri Campa yang itu merupakan istri Brawijaya terakhir yang berasal kebangsaan dari Campa, itu merupakan bibinya Sunan Ampel. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwa Sunan Bonang ini juga terhitung masih memiliki nenek bernama Putri Campa. Dengan cara itu pula kita juga bisa mengatakan bahwa Sunan Bonang ini merupakan adik iparnya dari Raden Patah begitu. Nah, namun ada sumber lain mengatakan, terutama di naskah Kelenteng Talang menyebutkan bahwa dikatakan bahwa Sunan Bonang itu sebagai wali keturunan Cina di Yunan ya, di Cina Selatan gitu. Barangkali ini yang namanya dikenal sebagai Bong An. Jadi Bonang jadi Bong An. Barangkali ini mungkin dari riwayat kakeknya Ibrahim As Morokondi yang dari Samarkand, itu daerah yang dekat dengan daerah Cina. Barangkali nanti leluhurnya juga menikah dengan beberapa keturunan Cina. Apa riwayat hidup yang bisa kita telusuri dari tokoh besar ini, seorang alim besar ini? Dia dulu sempat belajar, terutama diajar sendiri oleh ayahnya Sunan Ampel di Padepokan Ampel Dento gitu ya. Dia belajar menyesap ilmu agama di pesantren tersebut, dan kemudian dia juga dikatakan pernah bepergian atau pernah belajar di Pasai atau di Malaka ya, di Malaka tepatnya.
di Malaka dengan Maulana Ishaq begitu. Maulana Ishaq, dan kemudian juga di beberapa sumber yang lain, misalnya di Serat Lokojoyo dikatakan misalnya dia juga, atau di Serat Wujil dikatakan dia pernah berhaji ke Mekah bersama Sunan Kalijogo dalam sebuah peristiwa yang sedikit keramat gitu ya di naskah Suluk Wujil. Apa perjalanan hidupnya? Jadi dia itu memulai dakwah Sunan Bonang ini, wali kita satu ini, memulai dakwahnya di daerah Kediri, sebuah wilayah yang yang terakhir menjadi pusat kekuasaan Majapahit akhir gitu ya. Nah di daerah ini dia dakwahnya mendapatkan banyak tentangan, terutama ya dari kalangan masyarakat. Epik-epiknya tercatat di dalam catatan historis kita, dan dia juga sempat meninggalkan sebuah langgar di desa Singkal namanya ya. Daerah Singkal, dan itu mungkin daerahnya tepat di daerah Nganjuk hari ini. Dan dari tempat itulah kemudian ia hijrah ke daerah Demak, alias saat itu dia diangkat menjadi imam besar Masjid Demak, sehingga dia pindah di daerah Demak, dan di sana kita mendapati ada di daerah bernama Kecamatan Bonang. Barangkali ini merekam kunjungannya atau proses berpindahnya Sunan Bonang ke Demak untuk menjadi imam Masjid Demak begitu ya. Belakangan setelah dia lengser dari posisinya ini, kemudian dia pergi ke daerah Lasem, ke Kadipaten Lasem. Di Paten Lasem dia menemui Nyai Ageng Maloka yang itu merupakan kakak kandungnya yang cewek ya, kakak kandung perempuannya. Di sana kemudian dia menemui kakak kandungnya yang merupakan janda dari Adipati Wironegoro, Adipati Lasem saat itu yang sudah meninggal, sehingga kemudian Sunan Bonang ini pergi ke Lasem, dan di sana kemudian dia ikut merawat makam Putri Campa yang tadi secara keturunan dia terhitung masih merupakan neneknya Putri Campa, sehingga dia merawat makamnya Putri Campa, dan kemudian juga dia juga sempat diceritakan membangun sebuah pasujutan yang berasal dari batu gitu. Di batu, jadi diratakan begitu, yang sering dikenal sebagai watu layar atau pasujutannya Sunan Bonang di daerah Lasem ini, terutama di desa yang orang mengenalnya sebagai Desa Bonang di daerah Lasem. Nah, setelah dari Lasem dia kemudian juga dijadikan wali wali negara di negeri Tuban gitu ya. Jadi seorang wali yang akhirnya dia kemudian sering berkunjung ke daerah Tuban, memberi nasihat-nasihat kepada Adipati Tuban gitu ya, dan dari sanalah yang mungkin menjadi rekaman kita, sehingga Sunan Bonang ini kemudian makamnya kita temukan di daerah Tuban atau di sekitar atau tidak jauh dari alun-alun kota Tuban hari ini. Lalu apa yang istimewa dari sosok ini? Apa yang istimewa dari wali satu ini? Misalnya di Serat Kondo dikatakan misalnya wali ini seorang yang seorang guru tanpa tanding atau seorang alim besar yang bisa membuat seorang resi zaman Majapahit, seorang ajar atau pemuka agama di zaman kerajaan Majapahit akhir itu bertobat dan kemudian berpindah menjadi Islam. Nama Brandal ini dikatakan sebagai Blacak Nilo. Nah, ini seorang ajar yang kemudian bergabung memeluk agama Islam. Yang kedua, dia juga dikatakan sebagai orang yang telah berhasil menuntun seorang berandal besar yang terhitung sebenarnya masih ponakan ya. Jadi Sunan Bonang itu anak pamannya Sunan Kalijaga secara keturunan ya, dari jalur ayah tadi, sehingga dia bisa membuat Kalijaga ini seorang begal besar, seorang rampok besar, seorang berandal besar yang kemudian tobat di hadapan Sunan Bonang dengan cara mengubah buah pohon aren, buah kolang kaling mungkin bahasanya ya, menjadi
emas begitu ya. Nah, peran Sunan Bonang inilah yang membuat dia, saya kira salah satu dikenal gara-gara tadi bisa menobatkan banyak berandal, alias kekeramatannya, kesuciannya, kealiamannya tidak lagi diragukan. Dan yang terpenting lagi, apa yang istimewa dari tokoh ini sebenarnya disebutkan dalam sebuah kitab primbon kuno bernama Kitab Primbon Tinggalannya seorang bangsawan Kartasura ya, bernama Profesor Kiai Haji Adnan, yang meninggalkan primbon tua yang menyebutkan bahwa Sunan Bonang ini punya tugas khusus yang dibebankan oleh para wali, yakni dalam bahasanya di primbonnya Raden Adnan dikatakan bahwa tugasnya adalah adedamel sesuluing ilmi, amewahi ricikanipun gongso, dan amewahi lagunipun gending. Artinya apa? Tugas Sunan Bonang ini, dia mendapatkan tugas untuk merumuskan keilmuan, menuliskan traktat keilmuan dalam sebuah tembang, dalam sebuah puisi, dan juga bahkan ada yang dalam bentuk prosa begitu. Tugasnya adalah memberi landasan keilmuan dengan cara menuliskannya. Kemudian juga dia ikut mengubah rincian peralatan di dalam pagelaran wayang begitu, dan kemudian jika dia mengubah irama gendingnya. Makanya mungkin bagi teman-teman ya yang mengamati musik misalnya, kita akan bisa melihat betapa kontrasnya musik Jawa yang dilahirkan oleh wayang misalnya, itu berkonotasi lebih meditatif, lebih ngelaras, dan lebih membuat hati kita hening, membuat hati kita bening, dibanding misalnya dengan musik Bali yang ritmenya lebih cepat dan lebih keras begitu ya. Artinya mungkin ini bagian barangkali merupakan jasanya Sunan Kalijogo. Dan dalam sebuah serat Walisana itu dulu terbitannya Raden Ertanoyo mengatakan juga bahwa dia dianggap juga sebagai seorang penggubah salah satu metrum tembang alit kita, tembang mocopat yang ada di dalam tradisi Jawa bernama Durmo. Bener luput ala betik lawan bejo. Seperti halnya juga Sunan Kalijogo dianggap sebagai pencipta musik dendang gulo atau metrum tembang mocopat dendang gulo. Sehingga dari kesimpulan ini saya membayangkan Sunan Bonang mempunyai tugas untuk menuliskan traktat keilmuan, sebuah traktat keilmuan dalam sebuah tembang, dalam sebuah suluk yang itu bisa menjadi pandu bagi masyarakat setelah perubahan ke dalam tradisi pandangan dunia Islam. Sehingga sebut saja menurut saya Wali Sunan Bonang ini bisa dikatakan dia merupakan alim besar. Dia merupakan wali literasi sebut saya gitu, atau intelektual par excellence, zamannya. Di antara para wali-wali yang bertugas merumuskan tata keilmuan yang bisa menjadi lambaran pandangan dunia masyarakat yang sudah berubah saat itu. Sehingga kita menjadi tahu bahwa Sunan ini karya tulisnya masih paling banyak ditemukan daripada para wali-wali yang lain. Misalnya G.W.J. Drewes dalam sebuah tulisannya The Javanese Poem dealing with or attributed to the Saint of Bonang mendata setidaknya ada 14 hingga 15 karya tulis yang dianggap atau diatribusikan kepengarangannya yang ditulis oleh Sunan Bonang begitu. Itu nanti ada Suluk Wujil, ada Serat Bonang, ada Suluk Jebeng, Suluk Kadresan, Suluk Pipiringan, Suluk Regul, Suluk Regol, kemudian ada Gita Suluk Linglung, Gita Suluk Aiwuh, ada Gita Suluk Ratri, dan bahkan dia sempat menulis Suluk Wasiating saking Panembahan Benang begitu ya.
wasiating Sunan Bonang, dan juga bahkan meninggalkan sebuah kidung yang yang hari ini mungkin belum banyak dikenali. Dia meninggalkan sebuah kidung namanya Kidung Bonang, seperti halnya Sunan Kalijaga. Nah, ada dua karyanya yang sudah mendapatkan catatan dari para orientalis ya. Yang satunya adalah Gehemelir van Bonang, atau sering disebut sebagai Suluk Ujil. Suluk Ujil ini pernah menjadi catatannya Profesor Dr. Purbacaraka di sebuah majalah Jawa nomor 18 tahun 1938 itu ya. Di sana Purbacaraka telah menganotasikan, mentransliterasikan, dan menerjemahkan dan bahkan membahas karya ini yang dianggap sebagai karyanya Sunan Bonang. Yang kedua adalah karya orang yang sering dikenal sebagai Handboek van Bonang, yang itu merupakan disertasinya Srike ya di Belanda dulu, yang mengatakan bahwa ini karya ajarannya Sunan Bonang, dan itu merupakan, karena di bait akhir karya ini disebutkan bahwa pengarangnya adalah Sunan Bonang. Walaupun nanti kita akan tahu ada karya selanjutnya yang dikarang oleh G.W.J. Drewes yang judulnya The Admonition of Syekh Bari, itu merevisi bahwa karya Handboek van Bonang ini atribusi kepengarangannya dianggap dari Syekh Bari gitu ya. Tapi kita tidak menyaksikan, bahkan Drewes pun tidak menyaksikan bahwa secara umum karya yang diatribusikan sebagai Handboek van Bonang ini masih mewakili secara keseluruhan pandangan dan ajaran-ajaran dari Sunan Bonang. Lalu apa yang diajarkan? Apa ilmu yang diajarkan Sunan Bonang ini? Dan bagaimana kisah kita hari ini dalam konteks kontemporer hari ini memetiknya? Saksikan di Jas Merah berikutnya.